Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizza Subehi, NIM 1902039 dari kelas 2 Elektronika A. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menampilkan deret bilangan prima dengan batas bawah dan batas atas, dan juga cara mengecek bilangan yang dimasukkan apakah itu prima atau bukan. Nah, di sini menggunakan bahasa pemrograman Java, tetapi kita tampilkannya secara grafikal ya, bukan di terminal. Nah, yang pertama kita bisa desain dulu tampilannya mau seperti apa. Nah, saya di sini desain dibagi menjadi dua bagian. Di sini ada pembatasnya ya. Nah, yang atas untuk menampilkan deret bilangan prima dengan rentang dari nilai batas bawah sampai batas atas. Dan juga yang kedua ada mengecek bilangan prima, yaitu masukkan nilai kemudian dicek apakah itu prima atau bukan. Nah, di sini ada input text field untuk batas bawahnya. Yang kedua ada input text field untuk batas atasnya, dan ada button untuk mencari. Nah, di sini ada text area untuk hasilnya nanti. Deretnya dari berapa sampai berapa yang bilangan prima. Kemudian di sini ada input untuk masukkan nilai bilangan prima yang akan dicek. Jadi beda ya, kalau yang bawah untuk mengecek apakah suatu bilangan itu bilangan prima, dan yang atas untuk menampilkan dari bilangan bawah sampai bilangan atas bilangan primanya. Nah, di sini ada button dan nanti hasilnya ada di sini. Apakah dia bilangan prima atau bukan. Nah, langsung kita masuk ke source code-nya. Yang pertama, di sini saya membuat kelas namanya bilangan prima ya. Ini otomatis dibikinin jika kita menggunakan JFrame form yang extend ke JFrame otomatis. Nah, yang pertama saya di sini membuat dia lokasinya menjadi di tengah, lokasi frame-nya. Frame-nya menjadi di tengah dengan caranya mengetikkan set location relative to, dimasukkan parameternya 0 di bagian konstruktornya. Nah, selanjutnya langsung kita masuk ke logiknya ya. Saya membuat logiknya di yang pertama dulu nih, deretnya di button cari. Button cari ini saya beri nama variabel button cari. Nah, button cari kita tangkap dulu inputnya yang dimasukkan oleh user, kita simpan ke dalam variabel nilai awal. Kemudian yang akhir juga kita simpan ke dalam variabel namanya nilai akhir. Nah, logik yang saya gunakan di sini, kita cek dulu bilangan awal sampai akhir, dibaca semuanya pakai pulangan for. Di sini nilai batas bawahnya nilai awal, inisialisasinya, kemudian sampai nilai akhir. Nah, setelah itu dicek apakah kita buat sebuah metode namanya cek bilangan prima. Nah, nanti akan ditampilkan di sini jika dia mengembalikan nilai true, akan di print si i-nya ini, nilainya ini dari misalnya ya dari 2 sampai 10. Nah, 2 sampai 10 itu masuk ke dalam i-nya akan di print jika metode bilangan cek bil prim ini mengembalikan nilai true. Nah, di sini kelihatannya di sini nanti. Jadi ada misalnya 2 bilangan prima, terus koma, terus 3 dan seterusnya sampai akhir. Nah, langsung aja kita lihat metodenya seperti apa. Nah, metodenya seperti ini ya. Kita buat dia mengembalikan nilai boolean true atau false. Nah, dengan parameternya bilangan yang akan dicek, kita beri nama parameter misalnya bilangannya, cek bil prim. Nah, jika bilangannya kurang dari sama dengan 1, kan bilangan prima nggak mungkin 1, bukan 0 juga ya, karena 1 nggak bisa dibagi 1 gitu. Bisa sih, tapi
ya bukan masuk syarat bilangan prima lah. Nah ya langsung aja kita kembalikan false, jadi 1 itu nggak akan di print kan ketika di sini i itu masuk ke parameter ini, misalnya 1, udah 1 dibaca di metode cek bilangan prima, dikondisikan, masuk ke pengkondisian, kalau dia bilangannya sama dengan 1 ya dia false, berarti nggak bisa, udah false jadi dia nggak di print. Lanjut ke bilangan setelahnya, pengulangan setelahnya, yaitu misal i plus plus, berarti 2. Nah kalau 2 gimana? 2 ada di sini pengecekannya, dibikin pengulangan dari angka 2 yang nilai awalnya 2 sampai akar dari bilangan yang dikirimkan, yang ingin dicek. Nah, kenapa perlu akar? Karena kalau kita tidak menggunakan akar, dia akan mengecek hingga bilangannya terbaca gitu. Kalau bilangannya bisa dibaca sama si for ini kan jadi dia kehitung. Nah, maka kita diakarin aja biar kecil. Nah, kita bisa manfaatin fungsi kelas math. Ini dia extend ke kelas objek ya, sama kayak kelas kita, otomatis deh kelas extend ke kelas objek, makanya kita bisa langsung pakai dengan metode square atau akar, square root. Nah jadi kalau misalnya tadi angkanya 2 ya kan, 2 akar 2 1, nah nggak bisa dong, berarti for ini nggak jalan nih, makanya dia langsung keluar dari pengulangan ini. For ini nggak jalan karena kan inisialisasi awal 2, tapi kondisi yang tengah ini iteratornya 1. Nah udah langsung dia masuk ke pengembalian nilai kembalian true. Nah kalau udah kembalian true, di sini true. Nah di akhirnya si i ini di print, 2 tadi di print. Bagaimana dengan 3? Misal kita coba lagi kalau 3 ya, masukkan pengulangan selanjutnya 3 masuk ke metode cek bil prim lagi, cek lagi apakah dia kurang dari sama dengan 1. Tidak, 3 tidak, berarti ini nggak dibaca, blok ini nggak dibaca. Dia lanjut ke pengulangan setelahnya, 3 masuk ke sini, akar dari 3 1 koma. Nah lagi-lagi 1 koma ini nggak bisa, pengulangan ini nggak dijalankan karena iteratornya di bawah dari nilai inisialisasi awal, makanya dia langsung mengembalikan nilai true. Kalau ini nggak dijalankan, dia langsung ke baris setelahnya, yaitu mengembalikan nilai true. Lagi-lagi true, 3 di print. Bagaimana dengan 4? Kalau 4 ya dia sama kayak tadi, bukan di sini, langsung masuk ke sini, akar 4 sama dengan 2, akar 4 2. Nah ini agak bisa dicek nih, 2, kalau 2 berarti kan dia true ya, ini jalan nih, tetapi ada pengecekan kembali di sini. Kalau 4 dibagi 1 dibagi i nya kan 2 deh, 4 dibagi i sama dengan 0, maka kembalikan nilai false. Nah 4 dibagi 2 sama dengan 0, berarti kan 2 habis ya, 4 di modulus 2 maksudnya, 4 modulus 2 sisanya 0, 4 bagi 2 kan 2, sisanya 0, maka dia mengembalikan nilai false. Berarti si 4 ini kan di sini false, cek bil prim ini false, berarti dia nggak di print 4, dilanjutin ke angka setelahnya yaitu 5, dan begitu seterusnya. Kuncinya sih ada di sini ya. Nah lanjut ke yang mengecek bilangan prima. Nah metode ini, cek bil prim ini bisa kita gunakan lagi di bagian yang kedua, yaitu yang mengecek. Nah saya buatnya di sini btn check itu yang ini, saya beri nama btn check. Kemudian actionnya kita masukkan ke, lagi-lagi kita tampung dulu inputan yang dimasukkan user nilainya.
kita ubah ke integer karena dia masih string. Nah, lagi kita panggil check build prim lagi. Atas metode check build prim kita kirim bilangan yang akan dicek, variabel bilangan yang akan dicek ini dari inputan user ya. Nah, sama kayak tadi sebenarnya, secara umum konsepnya sama. Kalau dia 2 ya udah dicek. Tapi bedanya ini ditampilkan langsung hasilnya dengan kata-kata misalnya bilangan sekian adalah bilangan prima, misalnya bukan bilangan sekian bukan bilangan prima. Secara prinsip sama ya cara kerjanya. Nah, ini saya tampung ke dalam error handling, yaitu try and catch, agar exception handling ya, agar ketika user tidak memasukkan angka langsung mengecek tombol tidak error ya. Kita tampilkan menggunakan JOptionPen seperti pop up. Nah, seharusnya yang ini juga dimasukkan ke dalam try and catch. Nah, untuk penjelasannya seperti itu. Sekarang kita akan mencoba aplikasinya ya. Langsung saja kita apply. Saya sudah menjadikan dia main project, makanya kita bisa run langsung di sini. Kita lihat. Nah, dia akan tampil di tengah ya. Sekarang kita coba yang bawah dulu. Misal kita nggak masukkan angka. Nah, dia akan tampil si JOptionPen tadi. Misalnya masukkan angka, kita bisa atur ini. Nah, misalnya kita coba angka 3. Angka 3 secara teori dia bilangan prima ya. Coba kita cek. Nah, 3 adalah bilangan prima, berarti benar. Gimana dengan 1? 1 bukan bilangan prima ya. 1 bukan bilangan prima. Nah, benar. Selanjutnya kita coba yang bagian atas. Kita kasih misalnya nilai batas bawahnya 1. Batas atasnya 10. Kita klik button cari. Nah, bilangan prima dari 1 hingga 10 adalah 2, 3, 5, 7. Benar ya. Ini text areanya saya enable, jadinya dia nggak bisa diklik. Keren. Nah, ininya coba kita coba angka yang lebih besar ya. Gimana jadinya? Misalnya 100. Apakah text areanya muat? Oh, ternyata dia akan otomatis membuat seperti scroll area ini. 1 sampai 100 bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7. Ini sisa yang tadi ya. Harusnya dihapus nih sisanya. 2, 3 ada bug ya sedikit ya. 2, 3, 5, 7 sampai 100. Sampai 97 no. Oke. Secara umum aplikasinya sudah berjalan. Baik, cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.